Iya, oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, hari ini hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 10 Desember tahun 2025 ya teman-teman ya. Baik, senang rasanya di Rabu pagi ini ceritanya saya mau OTW nih dari rumah saya. Ini sekarang di sekitaran pelabuhan Tanjung Priok ya. Tujuan perjalanan saya sekarang menuju ke Grogol ya, Jakarta Barat. Jadi dari Jakarta Utara ke Jakarta Barat ya. Ya, sembari untuk menemani di sepanjang perjalanan ini yang lebih kurang kalau di peta sih 23 km ya jarak tempuhnya baik di peta. Ya, daripada bermenung ria ya biasa teman-teman, saya selalu suka buat konten yaitu motovlog ya. Baik, saya mau nyapa dulu kepada teman-teman semua, apa kabarnya? Salam sehat dari saya. Semoga pagi ini semua kita sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilindungi dalam segala melakukan aktivitasnya. Amin, amin. Ya, ini posisinya jika kita lihat nih sekarang dia ada di di Jalan Enggano ya teman-teman ya. Jalan Enggano, stasiun Enggano, di sekitaran pelabuhan Tanjung Priok ya. Sekitar situlah pokoknya gitu. Ya, ini sekarang menuju ke arah stasiun Tanjung Priok ya. Di depan sana tuh stasiun Tanjung Priok teman-teman ya. Ya, sebelum terlalu jauh nih ngoceh-ngocehnya, sebelumnya saya mau memaparkan dulu nih perlengkapan dan peralatan-peralatan yang saya pakai untuk motovlog pada pagi hari ini ya. Ya, seperti biasa pagi ini saya ngevlognya menggunakan action cam ya teman-teman ya. Dan action cam saya mereknya Ausec AT-M40R, dan si action cam ini diposisikan di stang motor ya. Kebetulan di dalam paket pembeliannya itu ada dikasih banyak tuh pernak-perniknya, ada casing waterproof-nya, ada bracket-bracket untuk menjepitnya ke stang motor gitu ya. Terus selain action cam, untuk merekam video ya, untuk merekam suaranya khusus. Ini agak sedikit apa nih aneh. Sebenarnya di dalam paket pembelian si action cam ini ada dikasih itu kayak mic eksternal, mic wireless ya, gitulah bahasa ya. Cuman mic wireless nih udah berapa kali percobaan selalu nggak se-worth it itulah, suaranya ada cuma berisik gitu loh. Kalau saya sih simpelnya dia terlalu sensitif, sehingga ya nama motovlog kan tuh di dalam kondisi perjalanan ya, lagi di jalan nih ibaratnya motor kan. Jadi suara-suara itu terlalu sensitif, terlalu cepat, apa dia menangkapnya itu terlalu sensitif, jadi berisik, jadi kesan semua pun masuk gitu loh. Jadi tidak nyaman. Akhirnya untuk video aja gitu, jadi untuk nge-record video aja tuh action cam-nya gitu, saya pikir gitu tuh ya. Nah, untuk khusus suaranya jujur saya pakai pihak ketiga itu dengan menggunakan handphone ya. Nah, jadi saya rekam suaranya itu pakai handphone, yaitu dengan merecord, ada namanya merekam suara gitu ya. Nah, itu, dan dibantu juga dengan headset ya sebagai mic clip on. Nah, jadi saya modifikasi headset murah yang harga-harga 10.000 tuh ya, saya modifikasi ini headset nih, mic clip on saya ini, mic clip on saya ini udah lama banget nih teman-teman. Mungkin udah bertahun deh ya saya pakai dari headset murah yang saya modif dengan cara di bagian kan headset itu ada bagian speaker dan ada bagian mic tuh. Nah, di bagian mic itu tempat kita ngomong, kalau telepon pakai ngomong itu kan, nah itu saya balutkan sebuah spons cuci piring teman-teman ya, sebuah spons cuci piring,
Jadi gunanya untuk menyaring gitu loh, menyaring kebisingan. Jadi dia hanya fokus ke suara yang dari mulut saya gitu lah, ibaratnya gitu tuh. Baik teman-teman, ini sekarang udah melewati stasiun Tanjung Priok. Ini lagi di sekitaran menuju ke JIS, Jakarta International Stadion. Ya, sekalian juga saya mau ini nih, mau update juga ke teman-teman, update untuk perkembangan ya, update perkembangan masalah ROB ya, ROB kalau bahasa ya, orang nyebut-nyebut sih kenaikan air laut. Nah, tuh air laut itu tumpah ke darat, ROB ya, kenaikan air laut ya. Elevasi air laut itu lebih tinggi daripada daratan di sekitaran Jakarta ini ternyata teman-teman ya. Aduh, maaf. Ya, jadi ada sekarang lagi isu-isunya lagi gencar-gencar, lagi viral-viralnya tuh di sekitaran Jakarta Utara. Kebetulan saya rumahnya di Jakarta Utara teman-teman, yang mengatakan kondisi air laut di sekitaran Jakarta Utara banyak tuh titik-titiknya. Yang paling terasa tuh di Muara Baru ya, yang ada tanggul air tuh. Mungkin teman-teman bisa, kayak ada banyak deh nonton ya, di Muara Baru, Muara Angke, di Mutiara, Pantai Mutiara, Ancol. Nah kalau saya ini lebih ke sekitar ini teman-teman. Depan ini kan ada JIS ya, di depan ini ada JIS. Nah, Jakarta International Stadion. Nah, itu depan JIS itu biasa ada genangan air teman-teman ya. Nah, saya nyebutnya genangan air. Nah, itu sering tuh. Nah, jadi di sebelah kanan itu ada kayak ada kali ya. Itu dia airnya tuh naik lah intinya. Nah, air kali itu terkonek tuh sama air laut gitu teman-teman. Jadi kalau ibarat air elevasi air laut itu naik, dia udah melimpah dia ke sini kan. Akhirnya jalan, dia tumpah ke jalan gitu. Nah, ini saya mau ngasih update nih cerita teman-teman ke teman-teman semua. Nih biar sama-sama menyaksikan aja ya kan, di hari Rabu nih sekitaran JIS gimana sih kondisinya gitu loh. Hari Rabu tanggal 10 Desember ya. Secara real ya kita tengok ya sama-sama. Saya juga belum lihat nih benar-benar faktual gitu loh. Sebenarnya saya penasaran karena berita-berita yang bersebaran tuh udah sangat chaos ya, saya ini deh ya, udah sangat kacau, seolah udah tenggelam banget gitu loh. Jadi kayak saya nilai itu memberi suatu rasa takut di lingkungan kita ya, di masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta Utara gitu. Nah ini sengaja saya ngevlog nih, saya buat video untuk menginformasikan update benar-benar faktual ya, benar-benar real, aktual per hari ini di Rabu 10 Desember tahun 2025 di pukul sekitaran jam, kalau di dashboard motor saya NMAX ini kan kebetulan ada jam nih, di sini disebutnya 6.57 ya, sekitar jam 7 pagi lah. Nah, ini dia teman-teman ya. Di depan ini kita bisa nyaksikan, nah nih depan ini nih, biasa sini banyak nih genangan-genangan air gitu. Nah, sekitar sini nih teman. Nah, di sini nih. Nah, di sini nih banyak nih, bisa dia langsung tumpah biasa air di sini. Ini secara real time ya, di hari Rabu tanggal 10 Desember tahun 2025 pukul 7 pagi. Saya cuma nggak tahu nih siang atau gimana. Kita bisa lihat ya, saksikan sama-sama di sekitar sini nih nggak ada ya. Biasa ada penuh nih air nih. Ini nggak ada ya teman-teman ya, kosongnya, kering ya. Gitu. Oke, bisa disaksikan ya. Aman untuk hari Rabu ini ya. Kita nggak tahu berapa, kita mudah-mudahan berharap ya gini terus gitu. Karena pada dasarnya sih saya pantau gara-garanya ya, ibarat nih di sini nih, pojok nih, sekitar sini. Nah di sebelah ini ada kali teman-teman gitu ya, kosong ya, kering ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa nih tengok di video saya yang sebelum-sebelumnya ya, coba diundur beberapa kali video ya. Nah, itu kayaknya ada tuh, saya nge-record video dalam kondisi banjir tuh gitu. Nah ini kondisi hari ini di hari Rabu tanggal 10 Desember tahun 2025 pukul 7 pagi di depan JIS. Terpantau ya teman-teman, terpantau kering ya, kering, tidak, airnya tidak naik ke jalan gitulah intinya.
Puji Tuhan ya. Dan kita selalu berdoa semoga Tuhan melindungi kita semua, terkhusus masyarakat yang ada di sekitaran Jakarta Utara, Jakarta dan sekitarnya, amin. Dan kita semua lah gitu ya, amin, amin. Karena bencana ini kita nggak tahu nih kapan dia ada kasih kode dia kan, tiba-tiba aja gitu kan. Dan doa harapan saya juga kepada semua rekan-rekan, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Doa kami, doa kita semua, ayo semangat terus saudara-saudara kita di sana, tetap terus bertahan, tetap semangat, tetap sabar pastinya, pasti selalu semangat lah intinya. Baik teman-teman, udah melewati JIS ya teman-teman ya. Ini sekarang kita ke arah depan Ancol gitu. Nah di depan ini biasa ada sedikit titik macet di sekitar sini teman-teman ya, karena memang kondisi depannya ada, bahasa saya nyebut penyempitan jalan, sangat sempit banget, pas-pas satu mobil aja gitu. Dan kondisi memang di sekitaran kiri kanannya lagi ini ya, lagi ada pembangunan ya, pembangunan flyover atau jalan tol ya. Saya mikirnya kayak masalah banjir ini ya, masalah air naik di sekitaran Jakarta, isu air naik di Jakarta, air laut naik ini ya, ROB ini ya. Sebenarnya dari dulu saya ada sempat ngikut tuh, dari zaman Ahok tuh udah sempat membunyikan solusi untuk mengatasi air laut naik ini ya, dibuat kayak bendungan apalah tuh, kayak di semen tuh, dibuat pagar gitu loh, gitu, tanggul kalau bahasa kita ya, sekeliling pantai gitu kan. Lumayan sih, tapi secara apa sih, masa logika gitu, karena di luar sana, di luar negeri memang kayak gitu solusinya ya kan. Kalau nggak mau merelokasi masyarakat ya paling tepatnya mengatasi, membendung gitu loh ya kan, membuat tanggul gitu. Itu zaman Ahok dulu udah pernah membumingkan itu gitu, cuman akhirnya nggak jadi gitu kan. Ahok sendiri pun bermasalah kemarin kan gitu. Nah saya pikir sebenarnya ada gitu loh ya kan, pemerintah tuh ada loh gitu loh solusinya gitu loh. Ayo ya, jangan apa, di review kembali lah gitu, apa sih masalah, apakah masalah budgetnya, masalah apa, tolong dikondisikan lagi. Pertimbangannya adalah kita kan baru musibah nih di Sumatera dan di Aceh nih, udah banyak korban jiwa nih gitu loh. Jangan kayak saya nyebutnya gini nih, udah tahu kayak gini, udah banyak musibah, jadi jangan lengah gitu, jangan apa istilah cuek gitu loh pemerintahnya gitu loh ya kan. Harapan kita sebagai masyarakat cuma itu doang tuh, kecuali kita ndak ini kita bukan hal yang apalagi gitu, udah tahu gitu, udah mengalami di Sumatera dan di Aceh gitu loh, ada musibah dan akhirnya makan korban yang sangat banyak banget dah, ribuan kalau nggak salah infonya ya. Kalau digabung tuh 3 titik tuh, aduh ampun dah untuk korban jiwanya. Semoga keluarga ditinggal tetap diberi kesabaran ya, amin amin. Nah ini maksudnya nih gitu tuh, di Jakarta Utara tuh jangan kayak gitu gitu loh. Udah ada indikasi isu-isu mengenai banjir, terus kalau masalah solusinya kan udah ada tuh, dibumingkan kemarin sama zaman Ahok tuh. Nah, gitu ya, masalah tanggul di sepanjang garis pantai tuh. Kalau teman-teman pengen apa, tengok di internet ya, banyak tuh, bongkar aja penanggulangan air laut dari Ahok gitu tuh, kata kunci gitu tuh, kayak gitu tuh. Terserah deh, apakah mungkin cara lain, apa mungkin ada. Yang penting kalau saran saya pribadi nih sebagai warga Indonesia, ibaratnya kita kan udah terkena musibah nih, udah banyak korban jiwa nih ya kan, di Sumatera dan di Aceh ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di Aceh. Nah jangan dong di Jakarta Utara ini nanti jatuh korban lagi sebanyak itu gitu loh kan. Selagi masih ada waktu nih untuk ibaratnya mengantisipasi nih, sedia payung sebelum hujan, nah gitulah bahasanya kan.
Kalau masalah budget apa, tolong dipertimbangkan juga masalah nyawa masyarakat, nyawa rakyat Indonesia gitu loh, yang duduk di bangku pemerintahan ya. Semoga ya video YouTube saya ini, saya berdoa ada tuh orang atau masalah pemimpin atau ada oknum atau ada satu dan dua orang yang nonton kebetulan dia duduk nih cerita di bangku pemerintahan dan punya power lah untuk mengangkat isu masalah erop ya, masalah air laut yang naik di Jakarta Utara ini. Dan sesederhana ibaratnya kita kan udah kena musibah, udah banyak korban dalam beberapa bulan ini. Dalam bulan ini juga ada korban gitu banyak, masalah banjir lagi kan. Nah, ini di Jakarta Utara ada isu nih, ya kan, masalah air laut naik nih. Ya masa kita nggak ini ya, nggak sedia payung sebelum hujan gitu, nggak antisipasi gitu ya kan. Saya mikirnya gitu tuh teman-teman. Masa kita hanya diam gitu, apa pasrah gitu kan. Jadi apa gunanya pemerintah kalau nggak bisa memberikan solusi gitu loh terhadap isu-isu yang membuat kekhawatiran masyarakat. Ya itu sih intinya saya rasa ya. Jadi tolong dong didengar ya para pemerintah ya, siapapun itu, semoga dapat memberikan solusinya, menjalankan segala teknis-teknis untuk antisipasinya. Harapan kita ya semua ya, dimulai aja gitu ya kan, minimal masyarakat bisa lihat, oh ternyata udah didengar nih gitu, maksudnya kan ada di pergerakan gitu loh untuk antisipasi terhadap air laut naik rob ya. Itu deh doa harapan saya. Jadi saya akan terus coba ini nih, membumingkan lah, terus mensuarakan lah untuk perihal ayo dong gitu pemerintah, ayo dong gitu, dilakukan dong gitu loh, dicarikan dong solusinya gitu ya kan. Kita nggak perlu keras-keras lah untuk membahas ini, tapi intinya lindungilah masyarakat Indonesia, itu aja sih harapan kita itu semua ya teman-teman ya. Untuk kita semua yang nonton video hari ini, semoga ada didengar lah gitu suara-suara kita gitu lah. Banyak kok udah mulai membunyi-bunyikan tuh, tapi saya malasnya gitu tuh. Di media sosial nih kadang ada yang hoax lah, ada yang berita yang berlebih-lebihan, nah kayak gitu yang akhirnya membuat chaos gitu loh, membuat ketakutan, mengkhawatirkan gitu loh ya kan. Apakah sengaja membuat kayak gitu supaya ibaratnya jadi kesan yang wah banget gitu kan, jadi takut gitu. Saya takutnya gitu tuh, akhirnya dibuat rasa ketakutan, masyarakat kita jadi galau gitu, khawatir gitu kan. Bener sih kalau ibaratnya amin nih kejadian tuh sengeri itulah gitu loh kalau kejadian gitu kan. Bener tuh. Cuman kita juga harus real gitu loh, seperti yang saya lakukan sekarang kan secara real nih. Hari Rabu tanggal 10 Desember tahun 2025 kita tadi udah nengok tuh, udah tonton sama-sama tuh. Itu masih kondisi kering ya. Dari kemarin video 2-3 hari kemarin saya juga bilang tuh udah masih kondisinya kering gitu loh. Entah kalau seminggu belakang ya, 2 minggu belakang mungkin coba bisa dilihat di video saya sebelumnya, dibongkar-bongkar aja pelan-pelan ditonton. Itu ada tuh yang dalam kondisi banjir tuh saya nge-recordnya gitu loh. Ya, tapi itulah, kalau di internet ini mah semua bisa terjadi ya teman-teman ya. Viralnya tuh karena ya ibaratnya viral kan yang aneh-aneh sih gitu. Saya pikir gitu ya. Kalau enggak aneh dia enggak viral gitu loh maksud saya. Tapi ya itu jangan akhirnya membuat kekacauan dan kegaduhan lah tepatnya ya, yang akhirnya membuat masyarakat khususnya di sekitaran Jakarta Utara itu jadi wow, aduh bahaya nih, aduh ngeri ya gitu tuh, janganlah. Dan doa kita terus tetap kita sampaikan kepada Tuhan supaya kita semua dilindungi ya, dijauhkan dari segala mara bahaya, amin. Baik teman-teman, ini kita udah sampai di sekitaran Kota Tua ya teman-teman ya. Kota Tua, ini sekitarnya Kota Tua teman-teman ya. Terpantau kondisi jalan di Kota Tua ini, mungkin karena mobilnya besar-besar ya, kesannya kayak macet gitu. Padahal sebenarnya harusnya enggak macet sih di sekitaran Kota Tua ini. Biasa kalau pagi-pagi ini sepi biasa malah. Justru aktivitas para pekerja yang mau ngantor nih banyak di sini nih.
transit, karena di sini kebetulan ada halte bus ya seperti ini, halte bus. Jadi ya kesannya ramai di situ aja sih biasanya gitu. Ya baik teman-teman, itu dia untuk update hari ini masalah isu air laut naik ya di Jakarta Utara. Kita lanjut lagi. Ini habis dari Kota Tua kita mau ke, saya nyebutnya ke, oh ya ke ini aja deh, ke apa namanya, jembatan besi ya teman-teman ya. Ya kita mau menuju ke jembatan besi ya, jembatan besi. Ya ini kayak perasaan agak macet ya. Iya perasaan ini agak macet nih. Biasa di sini lempeng aja teman-teman, nggak semacet ini gitu. Ramai tapi masih lancar lah kasar gitu. Ini kayak lumayan padat saya nilai ini. Saya masih di sekitarnya di Kota Tua ya. Oke. Mobil yang apapun yang kebetulan mobilnya pada mobil besar semua ya teman-teman ya. Jadi akhirnya menyebabkan apa ya, kayak penuh jalan gitu. Nah kalau anda ada mobil besar-besarnya mah harusnya nggak sepadat itu gitu. Oh, ada suara Harley. Tuh, Harley Davidson. Harley-Harleyan ya. Suaranya renyah banget. Ya, baik teman-teman, ini kita sampai di sekitaran jembatan besi depannya. Kita belok akses ke kiri, belok kiri. Oke. Di depan sana tuh ada kayak perapatan lampu merah lagi ya, yang terkenal sangat waktu atau timer lampu merahnya itu sangat lama gitu. Ya, ini dia teman-teman, di perapatan lampu merah jembatan besi yang terkenal sangat lama waktunya. Secara hitungan detik itu lama banget lah intinya gitulah sih. Ya, dan sekedar informasi kepada teman-teman, di sekitaran sini nih sangat rawan ya, masuk rawan dari polisi. Jadi harapan saya nih kepada teman-teman yang kebetulan melintasi, saya nyebutnya perapatan lampu merah jembatan besi ya. Ini harapan saya semoga semua, khusus nih pengendara motor yang sering dicomot ya. Pengendara motor mohon dilengkapi perihal perlengkapan surat menyurat kayak STNK, kayak SIM-nya, dan semua kondisi harus hidup ya. Pajaknya harus hidup, SIM-nya juga harus on juga ya, jangan SIM yang mati. Terus kedua, masalah perlengkapan dari motor juga kayak apa, spionnya, kayak lampu tembaknya itu. Dan ketiga, pada saat kita berhenti di lampu merah tuh jangan tabrak tuh garis-garis marka merah yang putih-putih di jalan tuh, jangan ditabrak ya. Itu jadi bahan buat makanan buat polisi tuh di sekitar sini gitu lah. Tapi kayaknya hari ini saya lihat di pos polisinya kosong ya teman-teman, nggak ada polisi nih per hari ini, hari Rabu tanggal 10 Desember ya. Saya sejauh mata saya melihat tuh nggak ada polisi. Biasa rame banget nih, 4 penjuru. Biasa ada 22 bahkan 3 kali 4 12 atau 2 kali 4 bahkan 8. Pokoknya banyak lah polisi di sini nih. Setiap penjuru itu pasti ada polisi gitu, kiri kanan gitu lah. Dan kebetulan karena polisi apa, dalam kondisi lampu merah yang sangat lama timernya, jadi enak gitu loh, polisi tinggal jalan-jalan muter sana muter sini. Nah kebetulan mereka kita yang masyarakat yang nggak pakai helm udah pasti dimakan dong ya kan. Langsung bawa ke pos, sudah diproses dah gitu teman-teman. Jadi harapan saya nih kepada teman-teman semua yang kebetulan akan melintasi area sini nih, area jembatan besi, mohon tetap
hati-hati dan melengkapkan semua secara surat menyurat dan perlengkapan motor gitu lah. Itu ya teman-teman ya. Baik, setelah dari perempatan lampu merah ini mungkin ke depan sana tuh kita OTW terus menuju ke enaknya langsung aja ya ke ini deh, ke apa namanya, ke Universitas Trisakti aja teman-teman ya. Mungkin videonya akan saya buat dalam kondisi agak dipercepat ya, karena hanya perjalanan rutin gitu aja. Supaya durasi video jangan terlalu panjang juga. Tapi enggak mau ini juga, saya enggak mau mengkat videonya gitu, motong tiba-tiba muncul sampai di kantor, enggak lah. Baik, kita gas terus ya. Ya, baik teman-teman, ini dia sebelah kiri saya ini adalah kampus Trisakti ya. Nah, berdampingan dengan kampus Untar ya, Tarumanegara. Kita habis ini ke depan lagi, udah di depan sana tuh ada beberapa gedung ya, gedung Soho Capital, gedung APL. Nah, sebelahnya lagi itu adalah gedung Mall Taman Anggrek. Ya, baik teman-teman, saya rasa saya sudahi dulu ya teman-teman untuk video hari ini, video hari Rabu tanggal 10 Desember tahun 2025. Di video pagi ini saya cukupkan dulu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia ya, untuk nonton setiap video-video yang saya upload di channel Sudung Sitor Channel. Thank you, terima kasih banyak ya. Dan tak lupa tetap terus dukung ya, dukung terus channel YouTube saya Sudung Sitor Channel, karena jujur belum ini ya, masih belum monet, dan video dan channel ini udah sangat lama ya, udah berapa tahun mungkin ya. Saya masih terus minta supportnya teman-teman, tetap dukung terus channel YouTube Sudung Sitor Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik, salam sehat dari saya Sudung Sitor Channel. See you and bye-bye.